Press play and we'll do the rest. Madania Podcast. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Madania listener. Selamat datang di Madania Podcast episode 3 di tahun ini. Seperti biasa, semoga para listener tetap dalam keadaan sehat, nyaman, dan tentu asik. Untuk podcast tahun ini akan dilanjuti oleh aku, Andes, Dan aku Rania. Selamat datang di podcast kali ini. Dan hari ini kita ditemani oleh teman-teman kita dari SMA 3 Bogor. Oke, halo semuanya. Aku Hazela Fianina Hermawan dari SMA Negeri 3 Bogor dan aku jabatannya di sini sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 3 Bogor masa bakti 2023-2024. Makasih semuanya udah ngundang aku ke sini sama Natasha. Halo semuanya, aku Natasha Rukasi Hombing dari SMA Negeri 3 Bogor. Aku di MPK dengan jabatan anggota divisi D masa bakti 2023-2024. Terima kasih Dahlia. Salam kenal. Ya. Gimana tadi kabarnya? Baik, insyaallah. Alhamdulillah sehat. Kalian gimana? Alhamdulillah. Baik. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membawakan tema Bound to Socialize. Jadi di tema ini tuh kita bakal lebih membahas dan berdiskusi bagaimana sih caranya menghadapi suatu lingkungan baru, orang-orang baru. Mungkin kita mulai dari pengalaman kita dulu ya. Pengalamannya gimana? Nah, kalau pengalaman aku sendiri, karena aku dari SD sampai sama ini aku di Madania terus, mungkin gak ada hal yang bikin aku takut sih, karena orang-orangnya juga friendly semua, baik-baik. Mungkin dengan kayak ketemu teman-teman baru, kakak kelas baru yang harus lebih diajak berkorban baik. Kalau dari kalian? Oke, kalau kalau dari aku berarti dari awal aku masuk ke SMA kali ya. Menurut aku SMA dari SMP ke SMA karena aku juga terbiasa selalu negeri dari SD, terus SMP negeri juga, terus SMA negeri, jadi memang nggak terlalu banyak perubahan. Karena kalau temenan sama anak-anak negeri tuh udah ada template-nya istilahnya, kita nggak harus pakai berbahasa yang berbeda. Mungkin kalau misalkan swasta kan kayak ada perbedaan bahasa yang memang kita harus adaptasi lagi kan. Tapi kalau misalkan alhamdulillah negeri sih aman-aman aja gitu atas hal itu. Nah, pas masuk SMA memang lumayan besar menurut aku transisinya dari SMP karena SMP kita COVID selama 2 tahun juga isolasi di rumah dan memang lama banget waktunya buat kita nggak socialize bareng orang-orang. Terus tiba-tiba masuk SMA yang menurut aku SMA Negeri 3 lumayan di tengah kota juga dan ibaratnya lumayan jadi SMA yang favorit juga, jadi kayak bener-bener kita diajarin buat socialize juga di dalam sana. Terus dari SMP ke SMA menurut aku dan kita juga join organisasi, itu yang menurut aku jadi highlight yang sangat-sangat beda banget dari SMP ke SMA. Jadi memang harus ekstra banget menurut aku adaptasinya karena teman-temannya pun beda, dari SMP ke SMA tuh beda banget. Kalau SMA mungkin lebih mature, terus juga mereka kadang-kadang ada yang open minded, ada juga yang mungkin kita sebutnya judgmental society. Sekarang tuh banyak banget kan di SMA. Jadi menurut aku kita harus bisa pilih-pilih sih kalau di SMA. Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri, tadi aku dari sekolah swasta, dari Madania sendiri, terus pindah ke SMP, itu menurut aku perubahan yang paling drastis, yang adaptasi terbesar di kehidupan aku. Karena dari sekolah internasional ke sekolah negeri itu banyak bedanya, apalagi di sosialnya, kehidupan sosialnya, apalagi sama teman-teman. Kebetulan juga pas aku kelas 7 itu aku kebetulan di masa COVID, di mana PJJ, jadi gak ada temen sama sekali. Nah, dan aku relate juga bener kan. Dan tiba-tiba pas masuk kelas 8 itu udah mulai sistem daring, offline online, itu udah mulai ketemu temen, tapi ternyata nggak se-bad yang aku bayangin nih pas SD nih. Kayak aduh gimana nih negeri ya. Terus pas udah terjun di tempat di kelas aku kayak gampang ternyata socialize-nya, sebagai aku yang orangnya ceria dan gak mudah bergaul ya kan. Jadi
aku attach ke orang lain tuh gampang sih. Enaknya mungkin gitu ya, jadi kalau misalnya gampang berbaur, jadi gampang juga Iya. buat Temenan, making friends gitu. Iya. Nah, kalau dengar dari pengalaman kalian tuh benar menarik banget sih. Nah, tapi setahu kita kan juga ada anak introvert dan juga extrovert ya. Nah, kalau anak introvert, menurut kalian tuh gimana caranya mereka bisa lebih berbaur lebih baik di sebuah lingkungan yang cukup baru bagi mereka? kayak menurut kalian tuh ada nggak sih tips gitu mungkin ya bagi anak-anak introvert yang kurang nyaman buat nyamperin duluan yang lebih mudah disamperin terlebih dahulu. Cuman kan mau di negeri ataupun di swasta kadang tuh ada aja yang udah punya circle sendiri gitu kan, belum punya teman-teman sendiri dan belum tentu juga mereka bisa willingly mau datengin anak-anak baru misalnya. Menurut kalian gimana? Kebetulan both of us itu Extrovert. extrovert. Jadi kayak kita sebenarnya mencoba related juga sama introvert kayak. Tapi memang karena banyak lah macam-macam teman-teman kita yang introvert ada, extrovert ada, terus juga mixed ada. Iya, dan apalagi di negeri tuh ada juga yang memang hobinya tuh belajar, terus bener-bener maksudnya kayak iya, jadi kayak socialize tuh kadang-kadang mereka nggak terlalu tertarik tuh, ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang temenan, maksudnya kayak gaul banget sampai kayak kadang-kadang nggak punya waktu buat sendirian, malah ada juga yang kayak gitu. Dan sebagai karena menurut aku di dalam kan sekarang kita juga di dalam kancah organisasi ya, artinya menurut aku kita harus aware sama yang introvert ataupun extrovert, gimana harus sama-sama ngerangkul karena posisinya kita sama-sama siswa, sama-sama teman mereka, jadi introvert ataupun extrovert menurut aku tetap harus diajakin buat temenan bareng-bareng gitu. Dan kalau menurut aku tips buat introvert sebenarnya harus extrovert dulu sih yang menurut aku aware. Ya nggak sih? Kayak ketika memang kayak yang extrovert udah mau open up terus mengajak ngobrol introvert, menurut aku introvert juga bakal dengan sendirinya bakal ada juga keterbukaan dari mereka kalaupun mereka nyaman istilahnya. Frekuensi ya. Istilahnya kayak dari extrovertnya juga kita harus open up ke mereka, dan menurut aku dengan cara yang memang nyaman bikin mereka juga terbuka, menurut aku mereka bisa sih sharing-sharing sesuatu yang mungkin kita nggak tahu. Karena di balik introvert tuh menurut aku orang-orang introvert tuh menarik banget ya. Di dalam right? Kayak ada aja gitu pembahasannya yang kita nggak tahu. Jadi menurut aku kita sebatas ngeliat mungkin kita ngeliat pendiam. iya benar. Wow, Bener banget. udah nyampe. Iya. Iya, Bener. iya itu Bener benar. banget. Kadang tuh orang tuh bisa kelihatannya di depan introvert, cuma if we berteman sama dia tuh Jadi extrovert. Iya, pas Iya. Jadi mereka udah nyaman Iya. gitu juga kan sama zonanya itu. bener sih. Benar. Kalau dari Natasha mungkin Kalau aku dari point of view orang extrovert, aku mungkin ngelihatnya untuk teman-teman yang extrovert juga ngelihat orang lain yang mungkin nggak punya temen nih untuk diajak ngobrol, kita bisa apa ya approach duluan orangnya gitu loh. Jadi kayak emang harus caring satu sama lain sih. Dan untuk teman-teman yang introvert yang mungkin sedikit kurang percaya diri, mungkin emang dari percaya dirinya emang ditingkatkan benar. lagi kan. Benar. Dan sebenarnya sebatas melihat orang itu dari fisiknya, bukan fisik sih, kayak dari cara dia ngomong kita udah bisa ngelihat dia sefrekuensi atau enggak. Nah gitu sih, jadi tinggal ngelihat oh cocok gak ya sama gue gitu. aku personally setuju banget juga kan, karena kita sebagai extrovert juga nggak bisa ngebiarin yang nunggu introvert. Iya. Harus ada yang approach. Introvert juga nggak bisa tuh di approach, tapi Mulai dulu, Mbak. mendorong diri buat Dari jadi diri extrovert sendiri juga, kan. iya. Tapi kalau misal nih kayak dari mungkin pengalaman pribadi atau dimanapun, gimana kalau ada suatu situasi atau kejadian yang something bad happens lah, kayak kalian udah dikelilingin orang baru dan kalian tuh kayak ada kejadian buruk gitu, how do you guys deal with that? Iya, reaksi kalian tuh apa dan apa ya cara mengatasinya tuh kayak gimana? Kamu. Oke. So when I moved to negeri public school, aku langsung I face problems yang benar-benar aku nggak pernah expected di Medan. Nah di situ kayak oh mungkin ini ya struggles yang bakal aku alamin dan I have to face this, karena kalau enggak itu tadi resikonya aku jadi kayak
mungkin bakal antisosial, nggak punya teman. Dengan ada masalah yang aku hadapin ini, itu mungkin bisa menjadi batu tunjangan aku supaya aku bisa lebih sosialisasi sama orang-orang, terus lebih percaya diri juga, gitu sih. Benar. Sebenarnya kalau misalkan menurut aku di society itu pasti ada aja nggak sih masalah, apalagi yang enak gak enak. Tapi kalau misalkan tadi ditanyanya something is bad happen, menurut aku ya sebenarnya satu-satunya cara kita hadepin sih, gak mungkin lari kan dari masalah. Dan kadang-kadang malah masalah-masalah kayak gitu tuh ngedewasain kita banget. Kayak apalagi misalkan masalah yang tentang pertemanan lah, terus misalkan ada di SMA tuh banyak banget ya jenis-jenisnya kayak Circle-nya, iya, circle beragamnya. segala macem. Dan masalah tuh menurut aku wajar banget kejadian di situ. Tapi gimana kita ngadepin aja sih, kayak harus think wise, think twice gitu. Jadi tergantung dari diri kita sendiri. Benar. Kita mau berubah atau ngikutin mereka, Iya. kita sendiri. Itu juga ini nggak sih, biar kita nggak gampang kayak ngikutin Terhasut gitu. melakukan hal yang mungkin seharusnya tidak dilakukan. Iya. Karena kita basically pengen fit in di society, entah negeri ataupun swastanya. Setuju sih. Terus ya. Karena iya, lanjut maaf. Karena menurut aku kalau misalkan kita jadi anak remaja tuh gampang banget nggak sih kalau misalkan kita diem di satu circle. Udah nyaman. Itu tuh kayak iya di situ, terus juga kita kayak gampang terpengaruh, Iya. entah itu baik atau buruk. Jadi penting banget cari teman yang memang isinya tuh positif gitu loh. Iya, benar. Bisa bawa kalian ke arah yang memang baik gitu loh, kegiatannya juga baik, gak aneh-aneh lah. Positif lah gitu. Terus aku juga ngerasa kalau emang kita stay di satu circle yang sama dan menganggap orang lain itu bukan teman-teman kita, itu jatuhnya jadi kayak buruk banget, berdampak banget. Karena kalau kita udah slack istilahnya ya, udah nggak berkomunikasi lagi ya, udah nggak berhubungan baik sama satu circle teman di circle kita jadi mau keluar cari teman baru pun susah. Kita harus open juga. Iya. Kalau nggak bisa stay in one circle. Bener. Kayak aku main sama teman-temanku mulu tapi nggak open sama yang lain. Iya, Kita benar. kan nggak bring out new possibilities atau new connection ya kan. Nah, kan tadi Natasha juga udah bilang kalau dia tuh dulunya sempat jadi alumni di Madania kan. Nah, how do you cope with the new people or the new environment di SMP atau di SMA? Sempet kayak culture shock kah? Atau buat kamu rasanya gimana? Dan biasanya kamu tuh ngatasin masalah itu tuh kayak gimana? Biar kamu bisa keluar dari perasaan itu. Kalau culture shock pertemanan iya beda banget dengan kayak mungkin kalau di swasta itu lebih ke masih anak-anak banget kan. Iya. Pas aku SD tuh Main gitu. ya, masih prinsip kita tuh cuman ke sekolah, main, makan, udah pulang. Iya. Tapi pas aku udah SMP, oh ada nih anak sekolah lain yang ternyata nggak satu pemikiran sama aku pas SD. Kayak tiba-tiba udah ada yang pacaran, itu culture shock banget. Itu wow, itu keren sih. Tapi itu mungkin menambah wawasan. Nah, dan cara aku mengenanganinya itu kebetulan aku di Madania juga termasuk extrovert. Mungkin Anda tahu. Jadi kayaknya I will use the same way kayak aku nge-approach temen aku di SD. Sebenarnya tetap aku yang kayak pas SD, tapi mungkin lebih diperhalus aja caranya beda. Tapi untuk dapet temen itu lumayan susah juga karena ada yang pengen ini itu, ada yang pengen ini itu gitu. Jadi ngelihatnya tuh beda gitu sama orang lain. Berarti ngeliat dari personality orang Iya, juga ya? personality-nya iya benar. Berarti kamu kalau misalnya kamu nyamperin orang tuh kamu ngeliat dulu dia ini gimana atau kayak kamu basically just wanna kayak dikit siapa aja deh yang penting. Iya, yang penting ada teman bisa main sana sini. Kayaknya aku lebih kayak nge-approach siapa aja dulu, cocok atau enggaknya urusan nanti. Jadi kayak ini kayaknya nggak cocok deh. Kalau dia tuh kayak begini, tapi akunya begini mungkin kurang cocok. Jadi aku misalnya, oh ya
aku kesana dulu ya gitu. Jadi cari teman lain. Jadi kayak open up ke semuanya dan jangan cuma nyaman sama satu orang aja. Dan pilih-pilih lah Ya bener, jangan pilih-pilih. Benar. Kayak pilih-pilih teman dalam artian kayak lingkungan mungkin lebih oke, cuman dalam artian juga gak mungkin gak deket sama yang lain juga, mesti open up banget. tetap harus friendly ke semuanya juga. Dan sebelum nih kita ke pertanyaan terakhir, aku cuma mau inform kalau tema kali ini Talk to Socials ini tuh termasuk ke Rules of Convention of the Child nomor 15. Ya, betul banget Andes. Jadi di Rules of Number 15 ini itu kita mau nanya pendapat, mau tahu pendapat dan pengalaman kalian dalam setting up or joining new groups or like meeting new people juga kan. Dan gak kerasa dari segi banyaknya kita berbincang, udah ke pertanyaan terakhir. Oke. Nah, dan before we end this podcast, kalau berdasarkan perbincangan kita sebelumnya, what things can you recommend to people who are afraid to meeting new people or environment? Kayak ada tipsnya kah atau gimana? Kayak what would you guys wanna say to these people right now yang mungkin lagi dengerin, pengen tahu nih kayak gimana sih, aku tuh pengen banget nyamperin, misalnya aku pengen banget nyamperin Andes tapi aku takut, kira-kira gimana gitu. Iya, sebenarnya kalau mungkin dari aku ya, menurut aku justru lawannya jangan takut. Karena sebenarnya sesimpel itu, cuma memang kita kan overthink ya, kadang-kadang kayak ngelihat satu circle tuh yang kayak misalkan iya ini wow banget, ini hits banget misalkan kayak gitu. Terus kayak kira-kira mau nggak ya temenan sama aku gitu, kira-kira bisa nggak ya fit in sama kita gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalkan memang ada kesempatannya dan kita nyamperin, terus juga kita berbincang-bincang, ternyata mereka juga nggak seserem itu, nggak semenyeramkan itu yang di kepala kita gitu. Jadi pertama sih jangan takut, karena nggak semua orang pikirannya judgmental kok, nggak semua orang mikirnya kayak ih lu nih gini-gini, enggak. Kayak kadang-kadang siapa tahu mereka yang pengen nge-approach Jangan duluan. lihat looks-nya gitu. Siapa tahu mereka yang pengen kayak temenan sebenarnya dari mereka yang pengen kayak itu si introvertnya asik juga sih gitu ya. Tapi mereka nggak ngobrol aja, jadi penting banget komunikasiin hal yang memang kita pengen. Jadi kayak kalau misalnya kita mau temenan sama itu, jangan takut, samperin aja. Karena aku pun belajar sih, aku juga masih belajar sampai sekarang gimana caranya making friends yang bener-bener istilahnya mungkin jauh dari lingkungan awal kita gitu. Kayak ibaratnya kita nggak biasa nih sama geng-geng yang kayak gini. Terus kayak gimana ya cara ngedeketinnya, tapi pengen banget nih. Jangan takut buat nyamperin duluan, itu penting sih menurut aku. Kalau dari kamu gimana? Tadi sih komunikasi itu paling penting, karena kalau cuma ngeliat looks, misalnya orang ngeliat looks kita kayak ih jutek banget sih, ini banget sih. Iya benar. Jatuhnya kan kayak enggak guys, aku nggak kayak gitu Iya. Aku baik sebenarnya gitu loh. Jadi kayak ternyata pengalaman aku juga sih, mungkin emang looks aku tuh kadang-kadang suka, aku bukan orang yang Aku juga paham sih, karena aku sering dibilang juga. iya kan, aku bukan orang yang Gak bisa kontrol ya? benar Gitu. Maksudnya aku bukan orang yang mudah senyum, tapi kalau memang diajak ngobrol kayak gini, diskusi bareng-bareng, itu pasti aku bakal kayak terbuka dan bakal yang enggak, yang like, kayak bukan yang kalian ekspektasi lah sebelumnya gitu sih bahasanya. Fit no matter what. Ya, Face it. gimana pun juga ya. jangan Iya, takut, hadapin aja. pokoknya. Hadapin aja dulu. Masalah jadi teman apa enggak ya, masalah Iya. masalah nanti lo maju aja. Nanti aja tuh. Benar. Gimana? Karena pasti ada aja sih, cocok nggak cocok tuh pasti ada. Jadi kayak nggak usah merasa bersalah juga kalau misalkan oh ternyata kayaknya gue nggak cocok beneran, nggak bisa beneran teman sama ini, ya udah nggak usah dipaksain juga, karena takutnya kalian paksain terus malah jadi living in toxic relationship juga, malah kalian jadi nggak sehat, kepikiran ini itu, terus kalian malah jadi malas temenan di kedepannya. Jadi kayak menurut aku kalau memang nggak cocok ya udah kita jaga jarak gitu. Setuju banget, soalnya kadang tuh justru kayak nggak cocok sama orang tuh bisa jadi pelajaran kan. Iya. Kamu tahu juga, jadi sebenarnya gimana sih environment yang kurang cocok sama kamu atau environment yang ya dalam tanda kutip kurang baik gitu-gitu. Betul. Nggak bisa stay in that circle juga. Jadi kayak learning from mistake. Ya, Iya. learning from mistakes juga. Terus kayak satu circle ternyata udah temenan berapa bulan atau tahun ternyata nggak cocok, terus kita jadi kayak aduh toxic banget ini friendshipnya, mau keluar
nggak mau keluar takut kayak aduh nggak punya temen lagi, mau siapa lagi, jatuhnya memaksakan diri sih. Nadarin bahwa berada di circle toxic aja tuh kadang sulit Susah, gitu kan. denial terus kan. Iya, kita nggak aware. Terus juga pasti kira-kira enggak mereka baik. Iya pasti kayak gini, gue udah maaf aku udah temenan Lama, iya. sih gitu. Malah nyalain kayak diri sendiri kan, oh mungkin aku yang salah ya, apa ya aku lakuin Iya, apa people selama ini. pleaser gitu. Malah jadi buruk ke kita aja Iya, ya. bener. Toxic banget sih itu. Nah, Gitu. gimana? Mungkin itu aja perbincangan kita untuk hari ini. Cepet banget ya, aduh pasti pengen bisa lagi. Iya. Padahal seru banget sih topiknya. Ngerti kita. Jadi terima kasih udah mendengarkan perbincangan kita hari ini dan terima kasih ya Sama-sama. udah datang. Huge kasih. opportunity. Kasih banyak. Itu aja dari kami. See you next time. Bye. Bye.